Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ulwa, NPM 10009 Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya menjurus pengaruh inflasi, human kapital, konsumsi, dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di periode tahun 2008-2022. Yang latar belakang penelitian ini adalah sesuai tahun 2007 pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output dari seluruh perekonomian. Ekonomi merupakan suatu proses perbaikan dan peningkatan total produksi dan memberi konsumen lebih banyak pilihan serta membantu dalam meningkatkan kualitas hidup melalui kebebasan membeli. Akhir-akhir ini banyak sekali negara yang berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya karena dari awal tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan termasuk Indonesia. Penurunan aktivitas masyarakat secara drastis dan sangat signifikan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sangat terasa khususnya di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan latar belakang yang sudah terjadi atas, maka saya mengidentifikasi masalah yang akan dibahas seperti ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana peran kapital terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Yang ketiga, bagaimana peran konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Yang keempat, bagaimana peran teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Yang kelima, bagaimana peran inflasi, kapital, konsumsi, dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Berdasarkan masalah, maka ada beberapa tujuan yang saya ingin capai, yaitu mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Yang kedua, mengetahui pengaruh kapital terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Mengetahui pengaruh konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, mengetahui pengaruh teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, lalu mengetahui pengaruh inflasi, kapital, konsumsi, dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Dan ini kakak pemikiran penelitian saya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap inflasi, yang dimana ketika inflasi meningkat, biaya produksi pun akan meningkat, biaya produksi meningkat akan menghasilkan tingkat output yang rendah, tingkat output yang rendah akan berpengaruh negatif terhadap PDB. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap penambahan human kapital, modal manusia meningkat, menghasilkan nilai produksi meningkat, dan produksi meningkat berpengaruh terhadap produktivitas meningkat. Produktivitas meningkat ini berpengaruh positif terhadap PDB. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap konsumsi rumah tangga. Ketika konsumsi rumah tangga meningkat, permintaan barang dan jasa pun akan meningkat. Permintaan barang dan jasa meningkat akan menghasilkan peningkatan produksi dan investasi. Hal ini menyebabkan hal ini berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini menyebabkan juga pertumbuhan ekonomi meningkat. Lalu pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap teknologi. Ketika teknologi meningkat, permintaan barang dan jasa pun akan meningkat. Permintaan barang dan jasa meningkat akan meningkatkan peningkatan produksi dan investasi, di mana hal ini berpengaruh positif terhadap PDRB. Hal ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Metode yang saya gunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis yang digunakan regresi linear Berganda. Data dan sumber data menggunakan data sumber data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat tahun 2008 sampai 2022. Ujian substansi yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterogeneisitas, dan uji autokorelasi. Lalu untuk uji statistika saya menggunakan uji Pascal, uji T, dan uji simultan uji F. Dan inilah hasil analisis regresi. X1 itu inflasi. Inflasi mempunyai nilai koefisien 0,1421992 dengan probabilitas 0,0449, yang artinya lebih kecil dari 0,05, yang dapat diartikan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu human capital memiliki nilai koefisien negatif 0,469489 dengan nilai probabilitas 0,296, artinya lebih besar dari 0,05, dapat diartikan bahwa human capital tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu pengaruh konsumsi memiliki nilai koefisien 3,99519 dengan probabilitas 0,036, yang artinya lebih kecil dari 0,5, yang dapat diartikan bahwa pengaruh konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu teknologi memiliki nilai koefisien sebesar negatif 0,075009 dengan nilai probabilitas 0,0015, dapat diartikan bahwa teknologi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu uji tes statistik dapat dilihat masing-masing variabel bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, human capital tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, lalu teknologi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Uji F statistik bisa dilihat dari probabilitas F statistik sebesar 0,002493, yang artinya di bawah kurang dari 0,05. Maksudnya secara bersama-sama variabel ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu koefisien determinasi di R square, di mana nilai R square adalah 0,78092, artinya keempat variabel ini berpengaruh 78%, sisanya 22% dari variabel lain. Uji asumsi klasik untuk menilai apakah analisis tersebut baik dengan atau tidak, suatu model dikatakan baik apabila tidak ada masalah multikolonialitas, heterogeneisitas, autokorelasi, dan berdistribusi normal. Inilah hasil uji normalitas, bisa dilihat di probabilitas 0,562043, yang artinya lebih besar dari 0,05, dapat dinyatakan variabel ini berdistribusi normal. Lalu uji heterogeneisitas bisa dilihat dari prop G square sebesar 0,5917, yang artinya lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak ada masalah heterogeneisitas. Lalu uji multikolonialitas bisa dilihat tidak ada yang lebih dari satu, maka dapat dikatakan tidak ada masalah multikolonialitas. Lalu hasil uji autokorelasi bisa dilihat dari probabilitas F dengan nilai 0,5716, yang dimana lebih besar dari 0,5, dapat diartikan bahwa tidak ada masalah autokorelasi. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel ini masih berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tajuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dengan asumsi variabel yang tetap nilai koefisien sebesar 0,142192%, yang berarti bahwa setiap peningkatan inflasi 1%, maka akan meningkatkan RPI di Provinsi Jawa Barat
0,14%. Variabel human capital tidak berpengaruh terhadap variabel independen dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Nilai probabilitas variabel human capital adalah 0,2926 atau lebih besar dari ternyata yakni sebesar 0,05. Variabel human konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel LPI di Provinsi Jawa Barat. Dengan asumsi variabel yang tetap, nilai KFT sebesar 3,99519%, yang berarti setiap peningkatan perang konsumsi maka terjadi peningkatan LPI di Provinsi Jawa Barat. Variabel teknologi berpengaruh positif negatif dan signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Dengan asumsi variabel yang tetap, jika terjadi kenaikan jumlah pengguna interest sebesar 1%, maka terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,07509% berdasarkan hasil simultan uji FTSE nilai probabilitas sebesar 0,002%. Jika lebih kecil dari 0,05 berarti secara bersama-sama variabilitas masalah konsumsi dan teknologi berpengaruh terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang saya berikan sebagai berikut: pengendalian tingkat inflasi agar tetap dalam kondisi stabil karena kondisi tersebut akan memberikan pengaruh positif terhadap KPI. Perlu memeratkan human capital dalam pengeluaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan secara efektif. Ketiga, perlu memastikan pengeluaran konsumsi rumah tangga agar daya beli masyarakat terhadap barang yang bisa memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu adanya penghentian pengguna internet dalam produktivitas guna berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kelima, sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya untuk melengkapi kekurangan variabel dalam penelitian ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.